selamat datang kembali. Hari ini gue akan membawakan rangkuman film The Flu yang rilis tahun 2013. Film ini sangat cocok dengan kondisi yang kita alami dalam masa-masa corona ini. Bagaimana filmnya? Mari kita tonton. Film diawali dengan sekelompok orang yang berada di dalam kontainer dan ada seorang yang batuk di kontainer itu. Ternyata kontainer tersebut akan dibawa dan diselundupkan di salah satu pelabuhan yang ada di Korea. Dan inilah The Flu. Di kota Budang terjadi bencana tanah longsor yang akibatnya Jingye dan Jigo bertugas sebagai pemadam kebakaran untuk menolong orang-orang yang terjebak di bawah reruntuhan. Jigo yang turun menemukan mobil yang berisi orang di dalamnya. Dengan penuh ketangkasan dan pengalamannya menjadi pemadam kebakaran, Jigo menyelamatkan wanita cantik yang bernama Kim tersebut dari mobilnya yang akan ringsek ke bawah. Di malam harinya, wanita tersebut mengembalikan jaket Jigo dan menyuruhnya kembali turun untuk mencari tasnya yang hilang di dalam mobil. Tentu saja Jigo menolak karena tugasnya untuk menyelamatkan orang bukan barang. Dari sekian tersebut dapat disebutkan wanita memang susah dimengerti. Di tempat lain, sebut saja Tono dan Jono sedang membuka kontainer yang ada di awal film. Saat pintunya dibuka, ternyata orang yang ada di dalam kontainer tersebut pada mati dan hanya satu orang yang selamat. Jono dan Tono membawa anak tersebut pergi. Di saat Jono berhenti untuk membeli sesuatu, terdapat mobil polisi. Dia cepat-cepat kembali ke mobilnya. Jono mendapati Tono bermuka pucat dan terus batuk, dan anak tersebut kabur dari mobil. Jono membawa Tono untuk memeriksakannya ke sebuah apotik. Namun hal tersebutlah yang mengakibatkan virusnya menyebar ke semua orang di apotik tersebut. Di sisi lain, Kim dimarahi atasannya akibat dokumen yang hilang di dalam tasnya. Karena Jigo sangat berdedikasi dengan pekerjaannya, Jigo mencari tas milik Kim dan mendapatkannya. Tiba-tiba ada seorang yang menelepon di handphone Kim. Jigo mengangkat dan bertemu dengan anak Kim yang bernama Miru tersebut dengan maksud untuk mengembalikan tas emaknya. Di sisi lain, virus mulai menyebar di transportasi umum, sekolah, dan taman kanak-kanak. Tono pun dibawa ke rumah sakit karena penyakitnya semakin parah. Kim dan dokter lain menemukan rekaman video di handphone Tono tentang kontainer yang disangka menjadi akibat adanya virus tersebut. Jono yang mengetahui kondisi Tono menjadi stres dan bertindak gila. Miru yang akan memberi makan kucing bertemu dengan anak dari kontainer dengan nama Monsai. Mereka pun berkenalan. Miru yang tahu Monsai sakit menghubungi Jigo untuk membantunya. Saat Miru dan Jigo datang ke tempatnya, Monsai sudah pergi. Sehingga Miru dan Jigo pun mencari Monsai. Kim dan para dokter sudah menemukan kontainer tersebut dan membakarnya. Kim juga menemukan jejak kaki di sekitar kontainer. Di tempat lain, Miru dan Jigo makan, dan Miru mengatakan bahwa ayahnya pergi meninggalkan ibunya dan dia. Hal tersebut dapat menjadi kesempatan untuk Jigo mendekati ibunya. Para dokter dan pemerintah melakukan rapat untuk menangani virus flu burung tersebut. Dokter menyarankan untuk melockdown Budang agar virus tersebut tidak menyebar. Namun, wali kota yang bodoh dan sombong menolak gagasan tersebut karena akan ada event-event yang tertunda akan mengakibatkan kerugian bagi kota Budang. Di tempat lain, di pusat perbelanjaan, tanpa diketahui Jigo, virus sudah menyebar di sekitarnya. Begitu juga di jalanan, akibatnya membuat kecelakaan di mana-mana. Dan penumpukan pasien di rumah sakit. Dokter Kim yang ingin pergi mengungsi ke Seoul dihubungi Jigo karena Miru yang hilang di pusat perbelanjaan. Mereka pun bersama-sama mencari Miru bersama orang-orang yang melakukan penjarahan di tempat tersebut. Dan akhirnya mereka pun bertemu Miru. Pemerintah
yang telah mengetahui banyak penyebaran virus di supermarket tersebut menugaskan polisi untuk memblokir jalan keluar tempat tersebut. Sehingga mereka mencari jalan lain untuk keluar dari tempat tersebut. Saat sudah keluar dari tempat tersebut, Dr. Kim mengajak Jigo untuk pergi bersamanya ke tempat pelindungan. Namun Jigo menolak untuk ikut karena dia ingin menyelamatkan orang-orang yang terjebak di dalam gudang. Saat Kim ingin menuju helikopter, mereka ditahan petugas kesehatan akibat Miru yang batuk-batuk. Oleh sebab itu, mereka diusir oleh pihak keamanan. Pemerintah mengumumkan virus ini adalah virus flu burung yang menularkan dari manusia ke manusia. Pemerintah Korea dengan mengumpulkan seluruh warga gudang di sebuah camp agar lebih mudah diawasi. Para pemerintah Korea, perwakilan Amerika, dan para dokter melakukan perundingan solusi dari masalah tersebut. Gue nggak tahu kenapa ada Amerika di sini, mungkin karena Korea Selatan dalam area perlindungan Amerika kali ya. Dokter mengatakan mengkarantina warga gudang bersama-sama akan mengakibatkan penyebaran virusnya menjadi lebih cepat. Namun pemerintah dan kepentingannya tidak setuju dengan hal tersebut. Dan untuk menghindari tersebarnya informasi di media sosial, pemerintah mematikan sinyal telepon di seluruh gudang. Saat Dr. Kim dan anaknya masuk ke kamp penampungan, dia melewatkan Miru agar kelewat dari pemeriksaan karena Miru memiliki gejala dari penyakit tersebut. Dengan bantuan dari Jigo yang mengalihkan pengawas, Miru berhasil lolos dari pemeriksaan. Karena perasaan tidak nyaman di dalam camp, terjadi sedikit kerusuhan di dalam camp. Datanglah kepala pasukan, kita sebut saja Johnny, melerai hal tersebut. Johnny meminta Jigo dan Jingye untuk bergabung dengannya. Namun, Jigo menolak ajakan tersebut karena tahu bagaimana sikap Johnny dulu. Saat petugas mengecek tempat orang terjangkit, petugas menemukan Monsai, satu-satunya orang yang selamat dari kontainer tersebut. Dr. Kim dipanggil untuk membuat vaksin dari darah Monsai dan menitipkan Miru kepada Jigo. Untuk menyelamatkan Miru dari tempat isolasi yang terinfeksi, Jigo menukar kartu identitasnya dengan identitas Miru. Oleh karena itu, Jigo dibawa ke dalam ruang isolasi infeksi. Di tempat lain, Dr. Kim membawa Miru ke tempat Monsai. Tanpa diketahui dokter lain, Dr. Kim menyuntikkan vaksin dari darah Monsai ke tubuh Miru. Namun setelah itu, petugas dan dokter lain datang. Aparat keamanan menembakkan obat bius kepada Dr. Kim. Hal tersebut mengakibatkan Kim pingsan. Karena bantuan dari Johnny yang telah dibayar oleh Jingye, Jigo mendapatkan kartu identitasnya kembali dan berhasil keluar dari camp infeksi. Namun pada saat Jigo keluar, dia melihat Miru dibawa ke tempat pembuangan mayat. Di sini dapat diketahui bahwa orang yang kritis juga ditempatkan dalam pembuangan mayat tersebut. Dr. Kim yang sadar juga langsung mencari Miru di tempat infeksi. Saat itu, Jigo melihat beberapa banyak mayat-mayat manusia tersebut dan berbagai cara pengolahannya. Jigo terus mencari Miru di kumpulan puing-puing manusia. Dengan ajaibnya, berhasil menemukan Miru di reruntuhan manusia tersebut. Di lain sisi, akibat aparat keamanan menembak orang yang mengetahui tempat pembuangan mayat, terjadi kerusuhan di dalam camp tersebut. Warga yang telah sampai di tempat pembuangan mayat tersebut kaget melihat itu. Para warga pun mengamuk kepada petugas-petugas. Ambulan Monsai yang akan dibawa keluar dari kota dicegah para warga. Saat Monsai keluar dari ambulan tersebut, Jono yang memiliki dendam kepada Monsai datang dan menusuknya. Akibatnya, Jono ditembak dan Monsai dibawa pergi oleh Dr. Kim dan dokter lain. Dengan menggunakan HT, Jigo dapat menghubungi Dr. Kim dan mengabarkan kondisi Miru yang semakin membaik. Ini menandakan bahwa vaksin tersebut telah bekerja dengan baik. Jigo akan membawa Miru ke perbatasan gudang. Namun saat akan pergi,
Johnny melihatnya dan dia akan mengambil Miru karena Miru sudah diberi vaksin sehingga dapat menjadi keuntungan bagi Johnny. Namun Jigo melawannya dan langsung pergi. Siang harinya, Jigo, Miru, dan warga Budang sampai di perbatasan. Johnny yang mengincar Jigo terus mengawasinya. Monsa yang telah meninggal membuat pemerintah bingung karena Dr. Kim tahu bahwa Miru selamat dan bisa digunakan sebagai vaksin. Dr. Kim mencari Miru dan Jigo tanpa sepengetahuan presiden dan dengan dipengaruhi Amerika. Perdana Menteri izin tentara untuk menembak masyarakat di sana. Saat Johnny akan menembak Jigo, Jingye yang melihatnya menepis pistolnya sehingga peluru mengenai tentara yang berjaga di depan. Akibat hal itu, baku tembak untuk jadi. Akibat hal tersebut, presiden pun marah kepada perwakilan Amerika karena banyak orang yang tak bersalah menjadi korbannya. Dr. Kim menghubungi presiden dan memberitahunya tentang Miru dan meminta izin untuk melewati barikade tentara. Di tempat lain, Miru yang ditinggalkan oleh Jigo untuk menyelamatkan orang-orang bertemu dengan Johnny. Johnny membawa Miru untuk diambil darahnya. Saat itu, Jingye melihat hal tersebut dan melawannya. Dan setelah itu, Jigo datang dan bertarung dengan Johnny. Dan akhirnya, mereka berdua berhasil membunuhnya. Karena pengaruh perwakilan Amerika, Perdana Menteri membatasi presiden dan melakukan kebijakan militer lagi. Saat itu, Miru sudah di perbatasan dan ingin bertemu ibunya di seberangnya. Namun, saat itu tentara menembak. Demi melindungi Miru, Dr. Kim menerima tembakan tersebut. Akibatnya, Miru berdiri di depan dan mencoba melindungi Dr. Kim dan Jigo. Miru pun memohon agar tidak ditembak. Presiden yang melihat hal itu menyuruh tentara untuk berhenti menembak. Namun perwakilan Amerika mencari gara-gara lagi dengan menghubungi pesawat-pesawat Amerika untuk menembaki warga Budang. Dengan menggunakan CCTV, Jigo memperlihatkan Miru kepada presiden. Presiden yang melihatnya menghubungi Menteri Pertahanan dan meminta untuk menggunakan sistem anti-rudal untuk menahan serangan Amerika. Dan akhirnya, pesawat pun membatalkan serangan tersebut. Dan pemerintah pun mengambil Miru, dan Miru memiliki antibodi tersebut, sehingga vaksin pun dibuat dan sudah disebarkan. Film pun tamat. Demikian rangkuman film hari ini. Silahkan like dan subscribe untuk membantu kami. Dan nantikan video-video kami berikutnya.